Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Joko Widodo, yang terhormat Menteri Kesehatan Republik Indonesia, yang terhormat perwakilan pemerintah lintas sektor, yang terhormat tenaga kesehatan yang kami banggakan. Saya Siti Saidatul Qawimah sebagai perwakilan dari Universitas Jember berkesempatan untuk menyampaikan isu kesehatan global dengan tema stunting. Stunting adalah kondisi di mana gagalnya pertumbuhan seorang anak yang diakibatkan oleh kekurangan gizi kronik sehingga mengakibatkan kondisi tubuh yang lebih pendek daripada anak sebayanya. Stunting merupakan isu kesehatan global yang mana pada saat ini masih cukup tinggi, di mana pada tahun 2017 sebesar 22,2% balita di dunia mengalami stunting, yang mana 55% atau setengahnya berada pada daerah Asia, dan 39%-nya berada pada daerah Afrika. Untuk Indonesia sendiri, angka kasus stunting masih cukup tinggi, di mana sekitar 24,4% terdapat balita stunting di Indonesia pada 2021. Angka tersebut melebihi dari angka standar yang telah ditetapkan oleh WHO, yakni sebesar 20%. Di mana dengan adanya angka besar tersebut diharapkan untuk tetap melakukan pencegahan dan penanggulangan angka kenaikan status stunting. Stunting pada anak memberikan beberapa dampak negatif, yakni perkembangan motorik dan kognitif yang terganggu, kemudian gangguan pada metabolisme, menurunnya kapasitas intelektual, menurunnya kapasitas untuk menyerap materi pelajaran, sehingga saat dewasa akan mengganggu produktivitas kerja seorang anak. Dengan dampak negatif tersebut, maka diperlukan adanya upaya untuk penanggulangan dan pencegahan dari meningkatnya kasus angka stunting tersebut. Salah satu upaya yakni dengan melakukan program dari UNICEF pada tahun 1994, yakni Strategic Approach and Implementation Guidance Approach to Nutrition Programming in the East Asia and Pacific Region 2014 and 2025. Program UNICEF ini dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, yang dilakukan oleh semua negara dan yang dilakukan oleh negara sesuai dengan kondisi negaranya masing-masing. Program yang dapat dilakukan oleh seluruh negara, yakni yang pertama adalah intervensi pencegahan gizi buruk pada ibu dan juga anak. Yang kedua, memastikan setiap negara siap untuk merespon adanya kegawat daruratan dari nutrisi secara efektif dan siap menghadapi guncangan ketahanan pembangunan. Yang kedua, yaitu mempersiapkan air dan sanitasi yang berkualitas tinggi. Selanjutnya, implementasi yang dapat dilakukan sesuai dengan kondisi negara, yakni terdapat ada dua dalam pencegahan stunting ini. Yang pertama, meningkatkan akses pendidikan dan lingkungan yang protektif bagi kehamilan remaja dan akses layanan pencegahan kehamilan. Yang kedua, fokus pada peningkatan ketersediaan, akses, serta keragaman pangan untuk menghindari kerawanan pangan dalam suatu negara. Program UNICEF ini diharapkan dapat mencegah dan menurunkan prevalensi dari stunting, di mana program ini tentunya harus didukung oleh berbagai pihak, baik dari Kementerian Kesehatan, pemerintah pusat maupun daerah, lintas sektor, hingga masyarakat dalam menumbuhkan kesadaran dan keberlangsungan program. Dengan adanya pidato ini, saya berharap kinerja dan koordinasi pemerintah dalam pencegahan dan penurunan stunting ini berjalan sukses dan harmonis. Mari kita bekerja sama dalam menurunkan angka stunting ini. Sampai di sini saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.